Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan memanggil dan berjanji kepada Abram. Saatnya kita memuji Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jangan Lelah. Musik! Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang baik masih semangat memuji Tuhan. Sekarang kakak undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah 5 roti dan 2 ikan. Musik! Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, lagu kita adalah Seperti Mentega dengan Roti. Musik!
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Semua adik-adik, lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari Mazmur 46 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Sekarang kita angkat satu lagu pujian.
Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, kita saat ini sampai kepada pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa di sini yang pernah mendengar kata berkat? Tentunya sering kita mendengar orang berkata, "Tuhan memberkatimu," atau "Semoga kamu mendapat berkat." Tetapi sekarang Abang Pendeta mau bertanya dulu. Adik-adik tahu nggak apa itu berkat? Oh, tahu Pak Pendeta, berkat itu kalau kita dapat nilai bagus di sekolah. Ya, memang. Atau kalau kita dapat mainan baru dari orang tua kita atau orang-orang yang mengasihi kita. Atau kalau kita dapat hadiah saat kita ulang tahun. Nah, apakah hanya seperti itu berkat? Apakah berkat itu cuma kalau dapat hadiah, kalau dapat nilai bagus, atau kalau dapat mainan baru? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang apa itu berkat dan untuk apa Tuhan memberkati kita. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi diceritakan bahwa dulu ada seorang yang bernama Abram. Abram tinggal di sebuah tempat bernama Ur Kasdim. Itu adalah kota tempat ia lahir dan tinggal bersama keluarganya. Di sana Abram punya rumah, punya keluarga, dan kehidupan yang sudah nyaman adik-adik. Tetapi suatu hari Tuhan memanggil Abram. Tuhan berkata kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Coba bayangkan adik-adik. Abraham harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan teman-temannya dan pergi ke tempat yang belum ia kenal. Tuhan bahkan belum memberitahu nama tempatnya, hanya berkata, "Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Takut nggak adik-adik? Takut dong. Kalau adik-adik disuruh pergi ke suatu tempat yang belum pernah dilihat, belum tahu jalannya,
belum tahu siapa saja yang ada di sana. Pasti rasanya deg-degan, bukan? Mungkin ada yang berpikir, nanti bagaimana ya? Aman nggak ya? Aku sendirian nggak di sana? Kadang kita takut karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi Abram percaya bahwa Tuhan tahu jalan yang terbaik baginya. Walaupun Abram belum tahu tujuannya, dia tahu siapa yang memimpin dia, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan memanggil Abram, adik-adik? Karena Tuhan punya tujuan yang indah. Tuhan berkata bahwa Ia membuat Abram menjadi bangsa yang besar, memberkati dia, membuat namanya masyhur, dan melalui Abram semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya, adik-adik, sejak awal Tuhan memanggil Abram bukan hanya supaya Abram sendiri diberkati, tetapi supaya melalui hidup Abram banyak orang lain juga merasakan kebaikan Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang Tuhan mau inginkan dari kita, dari Abraham saat ini? Pelajaran yang pertama yang Tuhan inginkan dari kita adalah supaya kita taat. Firman Tuhan mengajarkan kita satu kata yang sangat penting, yaitu taat. T-A-A-T. Apa itu taat? Taat berarti mau mendengar dan melakukan apa yang benar, walau kadang tidak mudah, adik-adik. Abram taat kepada Tuhan meskipun dia belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan selalu memimpin dengan baik. Hari ini adik-adik, Tuhan juga mau kita belajar taat. Taat kepada orang tua karena orang tua mengasihi kita. Taat kepada guru karena guru membantu kita belajar dan menjadi anak yang bijak. Taat kepada firman Tuhan karena firman Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Kadang kita merasa sulit untuk taat. Kalau kita disuruh belajar misalnya, malah sibuk dengan handphone masing-masing. Disuruh orang tua membereskan mainan, kita berkata nanti dulu. Disuruh berhenti bermain, tetapi masih lanjut terus dan terus. Kita semua pernah seperti itu, adik-adik. Tetapi ingat, ketika kita belajar taat dalam hal kecil, kita sedang melatih diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Sekarang, coba kita tanya diri kita, kita mau taat nggak? Tuhan senang melihat anak-anak yang mau mendengar, mau belajar, dan mau melakukan yang benar. Pelajaran yang kedua dari firman Tuhan inilah pelajaran yang paling indah, yaitu menjadi berkat. Tuhan bukan hanya berkata, aku memberkatimu. Dan itulah yang senantiasa kita minta ya adik-adik ya dalam doa kita, Tuhan berkati aku hari ini. Namun hari ini Tuhan mau berkata dan meminta lebih daripada itu, yakni engkau akan menjadi berkat. Artinya apa adik-adik? Abraham diberkati bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan mau Abraham menolong orang lain, membawa kebaikan bagi orang lain, membuat orang lain mengenal Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa menjadi berkat loh. Bagaimana caranya? Berbagi sama teman, tidak membuli atau mengejek teman, mau menolong teman, mau berkata jujur, patuh kepada orang tua. Nah, ini hal-hal yang kecil, tetapi Tuhan senang melihatnya. Jangan sampai berkat itu sendiri tidak diberikan kepada orang lain. Karena berkat itu seperti air, adik-adik. Kalau air itu mengalir, airnya bersih. Tetapi kalau air itu diam terus, airnya menjadi bau ya dan kotor. Begitulah berkat Tuhan. Kalau kita mau berbagi, berkat itu mengalir. Tetapi kalau kita egois, berkat itu berhenti. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang diberkati dan memberkati. Pak Pendeta mau tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi.
yaitu tentang seorang yang bernama Andi. Andi mempunyai 2 pensil. Suatu hari di sekolahnya temannya lupa bawa pensil. Temannya ini terlihat bingung dan hampir menangis adik-adik. Andi punya 2 pensil di tas sekolahnya. Dia tidak egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Andi tahu harus berbagi, dan Andi ingat apa yang diajarkan guru sekolah minggunya. Tuhan mau kita jadi berkat. Akhirnya Andi mau meminjamkan pensilnya. Temannya bisa menulis, tidak jadi menangis, dan merasa senang. Pensil Andi mungkin sederhana, tetapi Tuhan pakai pensil itu untuk memberkati orang lain. Menjadi berkat tidak harus dengan hal yang besar ya adik-adik ya, tetapi dari hal-hal yang kecil yang kita punya untuk dibagikan kepada orang lain. Hari ini kita belajar dari Abram. Tuhan memanggil, Tuhan memberkati, Tuhan mau berkat itu dibagikan. Mari kita berkata, Tuhan berkatilah aku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari Minggu ini. Tuhan memanggil Abram, memberkatinya supaya Abram menjadi berkat. Hari ini Tuhan memanggil kami pribadi lepas pribadi, memanggil adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Ketika Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan menginginkan kami menjadi berkat bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi bagi orang lain, menolong sehingga berkat Tuhan mengalir ke setiap orang. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Berpesan. Musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah kita di hari Minggu, di minggu depan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.